Satu hal penting dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah masalah keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, di mana telah terjadi pembagian kewenangan di setiap tingkat pemerintahan. Nah, begitu pada kali ini kita akan membahas tentang permasalahan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yuk kita simak penjelasannya. Pertama-tama, kita akan memahami apa itu APBN secara umum. APBN sendiri merupakan suatu daftar yang memuat rincian pendapatan dan pengeluaran negara dalam periode waktu tertentu, biasanya dalam 1 tahun. Tujuan penyusunan APBN sendiri sebagai pedoman pendapatan dan pengeluaran dalam melaksanakan tugas kenegaraan yang berfungsi untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja dalam rangka memenuhi pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat. Untuk fungsi APBN sendiri ada beberapa. Yang pertama yaitu ada alokasi, distribusi, stabilisasi, otorisasi, perencanaan, dan pengawasan. Selanjutnya kita akan membahas prinsip, asas, landasan hukum, dan cara penyusunan APBN. Pertama, dari sisi pendapatan. Prinsipnya, pemerintah harus mengintensifkan penerimaan. Intinya, semua pemasukan itu harus maksimal dan tepat sasaran. Kedua, dari sisi pengeluaran. Prinsipnya, pemerintah harus hemat, efisien, dan fokus. Dana negara itu dipakai sesuai anggaran dan program yang jelas. Kemudian, asas penyusunannya itu ada 4. Kemandirian, efisiensi, prioritas pembangunan, dan taat pada hukum. Landasan hukumnya sendiri itu antara lain Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994, dan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994. Pemerintah menggunakan 7 indikator makroekonomi dalam penyusunannya, seperti PDRB, inflasi, nilai tukar rupiah, suku bunga, harga, dan produksi minyak. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait 3 jenis kebijakan APBN atau anggaran pendapatan belanja negara. Yang pertama ada kebijakan APBN defisit, adalah kebijakan di mana uang yang diterima negara dari masyarakat lebih sedikit daripada uang yang dibelanjakan oleh negara ke masyarakat. Artinya dalam kondisi ini pemerintah mengalami kekurangan uang atau defisit. Yang kedua ada kebijakan APBN surplus, adalah kebijakan di mana uang yang diterima negara dari masyarakat yang berasal dari pajak dan retribusi lebih banyak daripada uang yang dibelanjakan oleh negara ke masyarakat. Artinya dalam kondisi ini pemerintah mengalami kelebihan uang atau surplus. Nah, yang terakhir ada kebijakan APBN berimbang, adalah kebijakan di mana uang diterima negara dari masyarakat sama jumlahnya dengan uang yang dibelanjakan oleh negara ke masyarakat. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Pertama-tama mari kita pahami siapa yang memiliki kewenangan mengelola keuangan negara dan bagaimana prosesnya diatur. Presiden sebagai kepala pemerintahan adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan keuangan negara. Namun, kewenangannya ini didelegasikan secara hierarki kepada yang pertama, Menteri Keuangan. Sebagai delegasi Presiden, Menteri Keuangan bertugas yang pertama untuk menyusun APBN dan kebijakan fiskal. Yang kedua, mengelola penerimaan negara yaitu pajak dan bea cukai. Yang ketiga, bertindak sebagai bendahara umum negara. Selanjutnya itu ada Menteri dan pimpinan lembaga. Menteri atau pimpinan lembaga wajib menyusun anggaran, mengelola aset, dan melaporkan penggunaan di bidangnya. Selanjutnya, yang terakhir ada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Gubernur, Bupati, dan Wali Kota mengelola keuangan daerah termasuk mengajukan APBD dan mewakili pemilikan daerah. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengawasan pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara yang baik tidak akan efektif tanpa mekanisme pengawasan yang kuat. Dan bagaimana cara kerja pengawasan ini? Pengawasan keuangan negara dijamin oleh UUD 1945 Pasal 23E yang menegaskan peran Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga audit independen. Berikut mekanismenya. BPK berperan untuk memeriksa laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Hasil audit diserahkan kepada DPR dan DPRD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selain BPK, DPR dan masyarakat juga mempunyai peran yang penting. DPR mengawasi melalui hak anggaran, hak interpelasi, dan pembahasan laporan keuangan. Masyarakat bisa mengakses laporan APBN via situs Kemenku, mengajukan pengaduan melalui lapor dan laporan PPATK untuk memantau transparansi anggaran daerah masing-masing. Nah, dalam memahami sistem tata kelola keuangan di tingkat daerah, kita perlu mengetahui 7 unsur penting dalam kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Yang pertama ada pemegang kekuasaan keuangan daerah. Yang kedua ada koordinator keuangan daerah. Yang ketiga ada pejabat pengelola keuangan daerah. Yang keempat ada pejabat pengguna anggaran atau pengguna barang. Yang kelima ada pejabat pelaksana teknik kegiatan. Yang keenam ada pejabat pemerintah keuangan SKPD. Dan yang terakhir ada bendahara penerimaan dan pengeluaran. Oke, berikutnya kita akan membahas asas umum dan struktur APBD. Penyusunan APBD itu harus disesuaikan dengan kebutuhan real daerah dan kemampuan keuangan yang tersedia. Terdapat beberapa asas yang menjadi pedoman, yaitu asas alokasi, asas distribusi, stabilisasi, efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas. Nah, struktur APBD itu terdiri dari 2 sisi, yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Sisi penerimaan itu terdapat
pendapatan asli daerah, dan dana perimbangan. Sementara dari sisi pengeluaran terdiri atas belanja langsung dan belanja tidak langsung. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu ada tahap-tahap penyusunan arah dan kebijakan umum APBD serta strategi dan prioritas APBD. Untuk tahap yang pertama yaitu melakukan proses scanning lingkungan dan need assessment untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan daerah pada tahun tersebut. Yang kedua, berdasarkan dokumen hasil need assessment dan hasil penjaringan aspirasi masyarakat, DPRD membuat draft arah kebijakan umum serta strategi dan prioritas APBD. Untuk langkah yang ketiga yaitu DPRD meminta bahan dan masukan dari pemerintah daerah dari berbagai hasil aspirasi yang diperoleh dari rekor bank, hasil evaluasi, dan analisis kondisi SST. Untuk tahap yang terakhir atau yang keempat, yaitu DPRD membuat kesepakatan dengan pemerintah daerah untuk menghasilkan arah kebijakan umum APBD serta strategi dan prioritas APBD. Nah, itu tadi penjelasan tentang keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Terima kasih sudah menyimak dan menonton video kali ini. Dadah!